Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang inseminasi buatan. Kelompok 1 yang beranggotakan Aulia Sumaryanti, Tina Fitri Alustari, Sania Alfiani, Lutfiana, dan Muhammad Fauzi. Apa sih inseminasi buatan? Inseminasi buatan atau kawin suntik adalah suatu cara atau teknik untuk memasukkan mani, sperma, atau semen yang telah dicairkan dan telah diproses terlebih dahulu yang berasal dari ternak jantan ke dalam saluran alat kelamin betina dengan menggunakan metode dan alat khusus yang disebut inseminaton gun. Inseminasi buatan adalah salah satu bentuk bioteknologi dalam bidang reproduksi ternak yang memungkinkan manusia mengawinkan ternak betina yang dimilikinya tanpa perlu seekor pejantan utuh. Inseminasi buatan sebagai teknologi merupakan suatu rangkaian proses yang terencana dan terprogram karena akan menyangkut kualitas genetik ternak di masa yang akan datang. Ini merupakan gambaran proses dari inseminasi buatan. Apa sih tujuan inseminasi buatan? Yang pertama yaitu ada memperbaiki mutu genetik. Yang kedua, tidak mengharuskan pejantan unggul untuk dibawa ke tempat yang dibutuhkan sehingga mengurangi biaya. Yang ketiga, mengoptimalkan penggunaan bibit pejantan unggul secara luas dalam jangka waktu yang lebih lama. Yang keempat, meningkatkan angka kelahiran dengan cepat dan teratur. Yang keenam, mencegah penularan atau penyebaran penyakit kelamin. Apa sih keuntungan dari inseminasi buatan? Yang pertama yaitu ada menghemat biaya pemeliharaan ternak jantan, dapat mengatur jarak kelahiran ternak yang baik, mencegah terjadinya kawin sedara atau sapi betina atau inbreeding. Dengan peralatan dan teknologi yang baik, sperma dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama. Semen beku masih dapat dipakai untuk beberapa tahun kemudian, walaupun pejantan telah mati. Menghindari kecelakaan yang sering terjadi pada saat perkawinan karena fisik pejantan terlalu besar. Yang terakhir, menghindari ternak dari penularan penyakit, terutama penyakit yang ditularkan dengan hubungan kelamin. Lalu, kalau ada keuntungan maka ada kerugian. Kerugian inseminasi buatan yaitu ada apabila identifikasi birahi atau estrus dan waktu pelaksanaan IB tidak tepat, maka tidak akan terjadi kepuntingan. Akan terjadi kesulitan kelahiran atau dystocia apabila semen beku yang digunakan berasal dari pejantan yang breed atau turunan yang besar dan diinseminasikan pada sapi betina keturunan yang kecil atau breed kecil. Bisa terjadi kawin sedara atau inbreeding apabila menggunakan semen beku dari pejantan yang sama dalam jangka waktu yang lama. Dapat menyebabkan penurunan sifat-sifat genetik yang jelek apabila pejantan donor tidak dipantau sifat genetiknya dengan baik atau tidak melalui suatu progeny test. Penampungan semen ini merupakan gambar dari kontainer untuk penampungan semen. Penampungan semen itu dapat dilakukan 1-3 kali dalam seminggu. Harus terampil dalam menyiapkan alat penampungan vagina buatan dan terampil dalam penampungan semen. Evaluasi kualitas semen. Gerakan massa, motilitas, LD, dan konsentrasi hanya yang berkualitas baik yang dapat diproses lebih lanjut. Pengenceran dan pengawetan. Semen beku atau semen. Prosedur melakukan inseminasi buatan. Pertama ada, sebelum melaksanakan prosedur inseminasi buatan, maka semen harus dicairkan atau thawing terlebih dahulu. Yang kedua, dengan menggunakan semen beku dari nitrogen cair dan memasukkannya ke dalam air hangat atau meletakkannya. Yang ketiga, di bawah air yang mengalir, suhu untuk thawing yang baik adalah 37 derajat Celcius. Jadi, semen atau throw tersebut dimasukkan dalam air dengan suhu badan 37 derajat Celcius selama 7-18 detik. Yang keempat, setelah di-thawing, straw dikeluarkan dari air kemudian dikeringkan dengan tisu. Yang kelima, kemudian di straw dimasukkan ke dalam gun dan ujung yang mencuat dipotong dengan menggunakan gunting yang bersih. Keenam, setelah itu plastik stet dimasukkan dalam gun yang sudah berisi semen beku atau straw. 7. Sapi yang dipersiapkan dimasukkan ke dalam kandang jepit atau ekornya diikat. 8. Petugas inseminasi buatan atau IB memakai sarung tangan atau glove pada tangan yang akan dimasukkan ke dalam rektron. Tangan petugas inseminasi buatan
dimasukkan ke dalam rekon sehingga dapat menjangkau dan memegang leher rahim atau serviks. Apabila dalam rektum banyak kotoran, harus dikeluarkan terlebih dahulu, dibersihkan terlebih dahulu. Semen yang disuntikkan atau disemprotkan pada badan uterus, yaitu pada daerah yang disebut dengan posisi keempat. Setelah semua prosedur dilaksanakan, maka keluarkanlah gun dari uterus dan serviks dengan perlahan. Begitulah proses melakukan inseminasi buatan. Terima kasih, semoga dapat membantu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.